Teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi dengan perkampungan budaya Betawi. Mungkin teman-teman pernah mampir ke sini untuk berwisata, membeli makanan khas Betawi, ataupun menikmati pemandangan di sekitar Setu Babakan. Tapi, tahukah teman-teman bahwa Setu Babakan Betawi memiliki nilai historis dan pelestarian budaya yang sangat penting? Mari kita telusuri bersama. Orang Betawi di abad 20-an mencari tempat tinggalnya untuk menjaga kebudayaannya tetap lestari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari tempat tinggal yang sekaligus dapat dijadikan cagar budaya. Tempat pertama yang dicanangkan adalah daerah Condet. Namun seiring waktu, Condet juga tergerus oleh modernisasi. Setelah melalui pertimbangan berbagai pihak, Setu Babakan dipilih sebagai tempat untuk melestarikan kebudayaan Betawi tersebut. Nah, sekarang kita kenalan yuk dengan perkampungan kebudayaan Betawi. Budaya Betawi, kalau kita lebih sebutnya gitu ya, walaupun memang tempatnya ada di Setu Babakan, karena Setu Babakan ada lebih dulu sebelum adanya perkampungan budaya Betawi. Jadi budaya Betawi itu, perkampungan budaya Betawi itu adalah salah satu bentuk amanah dari masyarakat, tokoh maupun masyarakat yang tinggal di Jakarta, bahwasanya budaya Betawi harus punya tempat yang bisa melestarikan, yang bisa membina, yang bisa mengembangkan, yang bisa memanfaatkan apa sih budaya Betawi itu. Karena kalau kita lihat kan Betawi budayanya secara tempat kan kearifan lokal, tapi sepertinya lebih dikenal, kurang dikenal dibanding dengan budaya lain yang ada di Jakarta. Akhirnya kayaknya kita perlu satu tempat nih. Dari pihak Pemda, dari masyarakat Betawi cari-cari tempat. Jadi satu wilayah kota diminta untuk mengusulkan di mana nih, Jakarta Pusat di mana, Jakarta Timur di mana, Barat di mana, Selatan di mana. Akhirnya dari semua yang diusulkan, yang lebih cocok, yang lebih memenuhi syarat adalah di Serengseng Sawah sini. Gitu. Jadi perkampungan budaya Betawi adalah tempat untuk melestarikan, membina, mengembangkan dan memanfaatkan budaya Betawi. Setelah melalui berbagai proses, maka pada 15 September 2000 dilakukan peletakan batu pertama sebagai landasan awal pembangunan perkampungan budaya Betawi dan diresmikan pada tahun 2001. Nah, bagaimana proses lengkap dari pembangunannya? Mari kita simak bersama. Pemenuhan aspirasi ya dari masyarakat yang tinggal di Jakarta, baik itu masyarakat Betawi maupun non Betawi, dimulai pada sekitar tahun 1998 wacana-wacana itu berkembang terus mengkristal di tahun 2000 itu muncul surat keputusan gubernur tentang penataan kawasan seluas kurang lebih 165 hektar untuk menjadi perkampungan budaya Betawi. Jadi 165 hektar ini ditata nih, dirapiin, dibersihin, dibebasin apa segala macam. Nah, persisnya tanggal 15 itu peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama ada di kita sebutnya Kampung Embrio. Jadi bukan di sini, ini belakangan ada di Kampung Embrio di sana. Peletakan batu pertama tanggal 15 September. 15 September. Itu. Nah, peresmiannya, maksudnya bikin perhelatannya itu di tahun depannya, 20 Januari 2001. Gitu. Nah, dari situ dari 165 hektar ditata nih. Ditata. Terus 2005 karena berpikir maksudnya ini untuk SKU kayaknya perlu satu kekuatan hukum, dasar hukum yang lebih kuat. Maka muncullah Perda 3 tahun 2005. Perda 3 itu isinya adalah menetapkan. Jadi kalau pertama tadi penataan, kalau yang 2005 ini penetapan. Jadi ditetapkan. Udah lebih ini. Dia lebih kuat lagi. Nah, luasnya pun bertambah. Jadi 289 hektar kurang lebih. Nah, dari 289 hektar itu udah dibuatlah kayak sekarang kita ada di Gedung Museum Betawi, ada amphitheater, ada contoh rumah adat, ada kalau di sebelah utara mungkin tadi teman-teman lihat ada gedung baru. Nah, itu akan jadi SMK negeri 74.
di sana. Jadi orang-orang yang belajar budaya Betawi nanti akan belajar di sana. Terus di tengah Setu Babakan ada satu pulau namanya Kampung Ismail Marzuki. Itu reka kita kampung Betawi zaman dulu. Dari Betawi pesisir, Betawi tengah sampai Betawi pinggir. Itu dikasih lihat rumahnya kayak apa, tanamannya kayak apa, terus landscape-nya kayak apa, bisa dilihat di sana. Itu terus nanti ada juga satu kawasan kita sebutnya kawasan kuliner ya, atau sekarang sebutannya adalah Kampung Abdurrahman Saleh. Itu nanti orang yang mau tahu kayak apa sih makanan Betawi, mau nyobain kayak apa makanan Betawi, mau coba bikin makanan Betawi, nanti ada satu tempatnya. Sekarang masih dalam tahap perapihan dulu, belum dimulai pembangunannya. Gitu. Nah, jadi semakin kesini, alhamdulillah kita sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang mau mengenal budaya Betawi. Gitu. Walaupun mungkin belum secara sempurna gitu, tapi setidaknya masyarakat datang ke sini, mereka bisa belajar, mereka bisa tahu apa sih budaya Betawi itu. Gitu. Setelah berhasil dibangun oleh kerjasama antara masyarakat setempat dan pemerintah, perkampungan budaya Betawi pun terus mengalami perkembangan sampai dengan hari ini. Salah satu kegiatan yang secara rutin dilakukan adalah pagelaran kesenian Betawi yang menyajikan ragam budaya Betawi seperti makanan khas Betawi, seni ondel-ondel, lenong, dan lainnya. Alhamdulillah, perkampungan budaya Betawi sekarang malah masyarakat yang ada di sini, yang menurut saya pribadi ya, sejauh yang saya tahu, karena saya nggak tahu semua gitu, itu sudah mulai lagi menggalakkan tradisi-tradisi yang dulu mungkin orang-orang tuanya atau yang pernah kerjakan, tapi sekarang mereka mungkin ada keterbatasan dalam beberapa hal tidak dilaksanakan. Tapi belakangan sudah semakin banyak dan sudah semakin sering, terutama kegiatan-kegiatan tradisi yang terkait dengan hari-hari besar Islam. Maulid, pawai obor, kan dulu susah pawai obor itu. Nah, sekarang mereka bisa pawai obor tidak hanya 1-2 orang, kemarin terakhir bisa 200 orang keliling bawa obor, satu obor belajar dan 200 obor. Dan itu tidak hanya obor, mereka bikin hiasan-hiasan untuk dibawa keliling kampung. Ya walaupun nggak jauh gitu itu keliling kampung, dan masyarakat senang bahwasanya tradisi yang dulu mereka kecil pernah alami sekarang muncul lagi. Gitu. Alhamdulillah. Kalau menurut saya seperti itu ya, animo dari para pengunjung atau masyarakat terhadap pertunjukan kita, pergelaran kesenian tradisional itu cukup baik. Kalau kita lihat bukti, kalau kita bicara bukti itu di Instagram banyak sekali yang mempertanyakan, kapan lagi nih ada lenong, kapan lagi ada gambang promo, kapan lagi sanggar ini main, kapan lagi sanggar ini main. Jadi animo masyarakat sudah semakin meningkat. Jadi mereka tahu maksudnya di sini akan ada hiburan yang gratis, di sini akan ada hiburan yang mereka senang gitu. Nah itu yang kalau kita lihat di beberapa channel media sosial kita, banyak yang bertanya seperti itu. Yang pasti diharapkan perkampungan budaya Betawi ini semakin banyak orang kenal, semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang manfaatkan. Karena sayang perkampungan budaya Betawi yang dibangun, yang ditata, yang dilengkapi menggunakan dana-dana dari kita juga, kalau kita tidak manfaatkan apa yang menjadi tujuan adanya perkampungan budaya Betawi, sayang. Kenapa? Karena ini dibangun bukan buat pemerintah, dibangun buat masyarakat, terutama masyarakat Betawi. Gitu loh. Jadi kalau orang Betawi nggak kenal perkampungan budaya Betawi, rugi. Orang yang bayar, orang yang bangun gitu. Nah, terus keinginan kita juga dengan mereka kenal budaya, mereka punya dasar, mereka punya pemahaman. Karena budaya, apapun budayanya, pasti mereka hasil dari karya cipta budi pekerti yang baik. Tata krama, etika, adat istiadat itu kan bukan hal yang buruk. Nah, itu bisa mengajarkan kita untuk bisa bersosialisasi dengan baik, bagaimana menghormati sesama, bagaimana menghormati orang tua. Gitu. Nah, itu kalau kita udah kenal itu, ya keinginannya terjadi kehidupan yang harmoni. Gitu. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bahwa perkampungan budaya Betawi Setu Babakan
bukan hanya tempat untuk berekreasi keluarga semata. Setu Babakan adalah tempat yang syarat akan nilai kebudayaan. Di dalamnya, kita dapat melihat kebudayaan Betawi yang masih dilestarikan. Maka dari itu, agar kita tidak kehilangan nilai kebudayaan kita, mari kita sama-sama menjaga dan terus melestarikan kebudayaan Betawi. Salah satunya adalah dengan menjaga kampung budaya Betawi Setu Babakan tetap asri dan berbudaya.